Halo, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya di dalam acara GCC Online Experience di hari Minggu pagi hari ini. Seperti yang Bapak, Ibu, Saudara, dan Bro dan Sis lihat, kalau saya ada di depan gereja. Sesuai dengan konsep gereja kita, bisa dilihat kalau saya berada di depan gereja yang disebut sebagai teras atau halaman, di mana para teman-teman Aser kita dulu menyambut para jemaat yang datang sebelum memasuki gereja. Mereka akan disambut oleh tim Aser. Nah, banyak banget yang kejadian selama setahun belakangan ini ya, karena kita sudah hampir setahun juga tidak beribadah bersama. Saya pribadi sangat merindukan, sangat kangen banget nih kita bisa beribadah bareng nantinya. Hari ini spesial banget nih karena kita kedatangan salah satu teman Aser kita yang biasa menyambut jemaat sebelum jemaat memasuki ke dalam gereja. Siapa dia? Dia adalah seorang wanita yang cantik, menarik seperti saya pastinya. Penasaran kan? Nah, kita temuin yuk. Halo Ica. Halo Ce. Apa kabar, Ca? Baik. Baik ya. Nah, Ica kan kita kan udah lama nih, Ca, hampir setahun ya kita nggak ibadah bareng, nggak kongko bareng. Menurut Ica sebagai tim Aser, apa sih yang Ica kangenin dari ibadah kita yang dulu nih? Banyak banget Ce. Salah satunya itu menyambut tamu-tamu. Kita bisa ngelihat senyumnya mereka, kita bisa lihat reaksi mereka ketika kita salam mereka, kita bisa ngeteh bareng, makan snack bareng. Begitu juga kalau selesai gereja kita bisa fellowship bareng. Itu yang paling dikangenin banget Ce. Bener banget ya Cak ya. Kadang kan kita suka kumpul-kumpul ya, ngopi bareng gitu ya Cak ya, ngobrol-ngobrol. Kadang juga ada radio yang setelin lagu-lagu yang menarik juga ya Cak ya. Kalau Ica juga secara pribadi pastinya ya berharap, saya juga sih Cak, gue juga berharap kalau pandemik ini bisa cepat berlalu ya Cak ya. Amin, gitu semoga ya. cepat berlalu. Amin. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi Cak, kita akan memulai GCC Online Experience pada pagi hari ini bersama dengan GCC Band dan teman-teman singer dan juga teman-teman para pemusik. Kami percaya akan membawa banyak kebaikan untuk kita semua. So, jangan lama-lama lagi. Enjoy and be blessed. Be blessed. Kau yang berkuasa.
Tuhan yang selalu beserta kami. Engkau yang memberikan kami harapan dalam kesesakan. Engkau yang memberikan kami kekuatan di saat kami lemah. Oleh sebab itu kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu dengan hati kami, menyembah dengan mulut kami, dengan jiwa raga kami. Kami mau senantiasa bersyukur untuk kasih karya-Mu. Sungguh Kau Tuhan yang mulia, Kau Tuhan yang sempurna. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, berlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidup. Sekali lagi, Tuhan Yesus, Kau juru selamatku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Selamanya kami mau menyatakan, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan. Besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu. Besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Ceramah hari ini akan diambil dari teks Alkitab Matius 13 ayat 24 sampai 30. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab, dapat ikut membaca bersama saya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Halo semua,
ketemu lagi di episode kali ini. Terima kasih kepada Jul yang sudah melayani kita semua dan juga kepada semua tim di belakang layar yang terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara yang memberikan persembahan untuk mensupport visi dari gereja ini, dan biarlah kami semua bisa mempertanggungjawabkan pemakaian keuangan dengan baik. Seorang pilot jet tempur dari Royal Air Force dari Inggris namanya John Cunningham pada Perang Dunia Kedua, pada saat Inggris berperang melawan Jerman yang dikenal sebagai The Blitz tahun 1940-1941, skuadron yang dipimpin oleh John Cunningham berhasil menembak jatuh 2 kali lipat pesawat tempur musuh, pesawat tempur Jerman dibanding skuadron lainnya. Jadi media massa Inggris kemudian memberitakan kunci kemenangan John Cunningham karena dia punya penglihatan yang eksepsional. Kenapa kok John punya penglihatan yang tajam luar biasa? Karena katanya dia suka makan wortel. Dan wortel punya banyak vitamin A. Vitamin A membuat mata jadi tajam bahkan dalam kegelapan. Nah, saat itu orang biasa masih jarang dengar tentang vitamin, sehingga jadi berita media massa yang menghebohkan. Dan media British kemudian media Inggris memberi nama julukan kepada John Cat's Eyes. John Cat's Eyes Cunningham, bermata kucing. Ya. Tetapi semua berita media massa itu sebetulnya nggak benar, nggak betul. Memang skuadron John menembak musuh 2 kali lipat dibanding yang lain, tapi nggak ada kaitannya dengan matanya, nggak ada kaitannya dengan wortel. Jadi Royal Air Force, angkatan udara Inggris, itu sebetulnya sudah menemukan radar pesawat. Dan memakai sistem radar berkombinasi dalam setiap pesawat tempur mereka, sehingga bisa menembak dengan tepat, dengan presisi pesawat musuh. Nah, supaya musuh nggak tahu, jadi Royal Air Force simpen baik-baik, bikin propaganda yang lain. Wortel plus matanya John. Jerman kemudian lapor kepada pusat bahwa mereka kalah karena seorang pilot Inggris bermata kucing yang mematikan. Nanti lama baru Jerman tahu, tapi mereka sudah kehilangan banyak sekali pesawat tempur. Nah, pada saat berkaitan dengan komunikasi massal, simple lie is more powerful. Kebohongan sederhana itu lebih powerful. Tidak penting informasi itu gak betul atau betul, yang penting adalah target pasar mau percaya. Dan bagi mayoritas orang, sesuatu yang menangkap imajinasi selalu lebih powerful daripada yang menangkap akal sehat. Sesuatu yang membuat imajinasi Anda itu terbuai, terstimulasi, itu lebih powerful daripada ketika Anda mendapatkan informasi yang sesuai dengan logika. Makanya yang mengatakan vaksin konspirasi lebih menarik, chip itu antikristus dan vaksin dipasangin chip dari antikristus itu lebih menarik. Presiden Amerika Serikat yang baru dilantik anti Tuhan itu lebih menarik. Karena apa? Menangkap imajinasi. Jadi a simple lie is often more powerful than a complicated truth. Sebuah kebenaran yang kompleks tidak menarik dibanding sebuah kebohongan sederhana. Itu lebih powerful. Tetapi Anda dan saya perlu tahu, kebenaran yang memerdekakan. Sementara kebohongan akan menjebak kita semua. Nah, salah satu simple lies yang kita percayai adalah ini. Kebohongan sederhana yang kita percaya adalah ini. Agar kita tumbuh, berkembang, sukses, baik secara fisik, karier, bisnis maupun rohani, maka kita perlu environment yang pure, lingkungan yang murni, pertemanan yang murni. Itu sebabnya ada film-film seperti Divergent series misalnya. Kemudian ada supremasi agama, supremasi ras, supremasi gender. Anda melihat Holocaust, Anda melihat white supremasi. Juga kita lihat grup-grup pembela agama yang ada di semua agama. Itu semua terjadi
Karena orang percaya pada kebohongan sederhana ini. Bahwa Anda dan saya memerlukan lingkungan yang murni, yang kudus, yang pure untuk bisa bertumbuh. Jadi kalau lihat yang kotor-kotor, yang sesat-sesat, singkirin, bersihin, potong. Ada yang mau membersihkan penyesat di masa-masa ini karena katanya akhir zaman. Jadi di akhir zaman ini yang lain sesat, hanya dirinya sendiri yang paling pure, yang paling benar. Hanya organisasinya, gerejanya yang paling pure. Ada orang Kristen yang mengklaim ajarannya sebagai true gospel. Tagline-nya hanya memberitakan kebenaran, yang lain gak benar. Yang dia yang true gospel. Ada yang mencoba membela ideologi imannya, melawan keyakinan agama lain. Ya, karena memang hidup ini, kita hidup di tengah kekacau balauan, kita hidup di tengah chaos. Dan natur manusia memang selalu ingin membuat order, membuat keteraturan. Dan pada saat kita mencoba membuat keteraturan di tengah kekacauan, semua atas nama ini menjaga kemurnian lingkungan, menjaga kemurnian komunitas, menjaga kemurnian gereja supaya tidak dikotori oleh segala hal yang kotor. Itu yang diinginkan oleh para pegawai kebun dalam perumpamaan Tuhan Yesus di Matius 13 ayat 24-30. Sama persis dengan yang diinginkan beberapa orang-orang Kristen seperti saya yang maunya gereja hanya berisi orang-orang gereja yang bersih-bersih, yang murni, yang kudus, yang suci, yang doktrinnya benar dan tidak tercemar. That's a simple lie. Tetapi Anda perlu tahu, a simple lie is often more powerful than a complicated truth. Sementara menurut Yesus, pribadi yang sepenuhnya kebenaran. Menurut Yesus, komunitas pengikut Kristus tidak sesederhana itu. It's much more complicated, jauh lebih kompleks. Dan karena Yesus yang ngomong, yang adalah pribadi yang adalah kebenaran, maka kebenaran yang dia katakan akan membebaskan kita semua. Kerajaan sorga, menurut Yesus, ini yang mengejutkan, ternyata tidak semurni seperti kebenaran, seperti kebohongan sederhana yang Anda dan saya dengar selama ini. Yesus yang ngomong loh, kerajaan sorga ternyata tidak semurni yang kita bayangkan. Dia berkata, kerajaan sorga seperti seorang penabur menabur benih baik di ladangnya, tapi musuh diam-diam menabur lolium tremulentum, menabur lalang. Lalang itu benih yang mirip banget gandum tapi beracun dan akarnya itu seperti kawat nilon. Tidak bisa dipisahkan dari benih gandum. Benih beracun itu terus akan merangkul bertumbuh bersama dengan benih gandum. Tetapi kalau benih beracun tidak dipisahkan dari benih gandum, suatu hari akan kecampur tepung roti. Dan pada saat seseorang membuat tepung roti, membuat roti, maka yang makan akan sakit perut. Jadi ini benih yang memang beracun, berbahaya. Nah, saya tebak, semua kita punya pengalaman dengan orang-orang yang seperti lalang. Dengan orang-orang yang seperti benih beracun. Yang akarnya mengikat dan menjebak kita. Orang yang pakai properti kita, pakai tanah, pakai rumah, pakai barang, pakai uang, gak mau balikin, seperti lalang. Orang yang irritating dan annoying, yang nyebelin, yang sangat mengganggu. Kalau di lingkungan gereja itu ada orang-orang yang merasa dewasa rohani yang melihat orang lain yang katanya anak rohani atau rohaninya masih anak-anak sebagai orang yang annoying, irritating, dianggap sebagai lalang. Yang ngomongnya ngalor ngidul, yang sembarangan sikapnya. Orang dewasa rohani akan berkata lalang itu. Sementara orang yang dianggap lalang, anak-anak rohani ini, rohaninya masih dianggap anak-anak, lihat orang-orang yang dewasa rohani juga sebagai lalang, irritating, annoying. Di company ada orang-orang yang seperti lalang, yang menghisap banyak resources, banyak sumber daya, sampai divisi-divisi ada yang mati karena sumber daya yang dihisap oleh orang yang seperti lalang. Nah, kalau ketemu dengan lalang-lalang kayak begitu, langkah yang paling jelas, paling simpel,
paling common sense, paling umum masuk akal adalah ngapain? Potong, kumpulin, buang. Itu yang Hitler lakukan. Itu yang terjadi di Bosnia. Juga terjadi di Irlandia Utara. Di Middle East. Di beberapa tempat di Indonesia. Bahkan bagi Anda-Anda yang juga terlibat dalam organisasi-organisasi keagamaan. Seperti gereja. Di lingkungan gereja pun ada kelompok-kelompok yang mencoba memotong, mengumpulkan, membuang orang-orang yang dianggap sebagai lalang. Jadi apapun yang dilakukan orang beragama untuk memurnikan agamanya dengan kejam adalah yang diinginkan para hamba dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Tapi tanpa seizin bos. Karena bos kerajaan surga bilang jangan. Kalau kamu cabut lalang, gandum juga akan kecabut. Biarin keduanya tumbuh sampai musim panen, baru nanti kita pisahin. Dan ini sebuah surprising statement dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sepertinya minta kita-kita ini, pada saat kita melihat yang kita anggap sesat, justru Yesus minta kita pasif. Karena bagi Yesus ternyata kita ini bisa lebih merusak pada saat kita melakukan sesuatu yang kita pikir baik. Daripada kita tidak lakukan apapun. Jadi kita bisa lebih merusak pada saat kita mau mencoba memurnikan sesuatu yang kita anggap sesat. Ada 4 alasan bos bilang jangan, plus 1 di akhir nanti. Yang pertama, alasan yang pertama. Kenapa bos bilang jangan? Karena tidak ada orang yang cukup ahli, cukup skillful untuk memisahkan yang jahat dari yang baik. Para pegawai itu sulit bedain. Mereka tebang yang mereka pikir lalang, tapi ternyata pada saat diambil dahan lalang tersebut keluar butir gandumnya. Ternyata gandum yang ditebang. Tahukah Anda bahwa pada saat perang salib, di awal-awal perang salib, kesatria-kesatria Kristen dari Eropa Barat menyerbu sebuah kota negara musuh dalam perjalanan para kesatria Kristen tersebut ke Holy Land, dan kemudian bunuh setiap orang yang mereka jumpai. Tapi mereka syok pada saat mereka balikin jenazah-jenazah orang yang mereka bunuh. Di leher mereka terdapat kalung salib. Jadi para kesatria Kristen tersebut tidak pernah menyangka dan tidak bisa bedain bahwa Kristen ternyata kulitnya juga bisa berbeda dengan mereka. Jadi tidak ada orang yang cukup skillful memisahkan yang jahat dari yang baik. Alasan yang kedua, kenapa bos bilang jangan. Hidup gandum dan lalang seringkali berkaitan, terikat satu dengan yang lainnya. Karena itu cara lalang bertahan. Dia rangkulkan akarnya ke akar gandum, sehingga tidak mungkin mencabut akar benih beracun tanpa membunuh benih yang innocent, yang tidak bersalah. Makanya menurut sang bos, gak worth it. Gak sepadan ini. Alasan yang ketiga kenapa bos bilang jangan, lalang nantinya juga ada gunanya. Gunanya bisa sebagai bahan bakar untuk tungku bakar. Palestina di zaman Tuhan Yesus hidup sulit menemukan arang. Jadi kayu tidak selalu tersedia, tetapi yang paling banyak adalah lalang kering. Yang paling mudah didapat untuk menyalakan tungku api. Jadi dengan membiarkan lalang tumbuh, petani punya semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti. Tepung dibuat dari benih gandum, dari gandum. Nanti lalangnya untuk jadi bahan bakar, untuk membuat roti. Yang mereka butuhkan hanya sedikit kesabaran, sedikit toleransi terhadap kekacaubaluan. Tunggu sampai masa musim panen. Dan bagi hidup kita semua, kegunaan lalang pada saat kita ketemu dengan orang-orang yang seperti lalang, lalang kadang membangunkan para gandum, mengingatkan siapa diri mereka, para gandum. Saya kenal teman-teman yang gelisah melihat banyak ideologi yang ngawur, banyak filosofi pelayanan yang hanya mengikuti tradisi, banyak praktek agama yang sebetulnya tidak pernah ditulis oleh Tuhan Yesus, gak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ritual-ritual yang hanya ngikutin tradisi bapak-bapak gereja.
Dan karena merasa itu tradisi dari Bapak Gereja, maka diikuti. Sementara penulis Alkitab pun gak ada yang nulisin semua tata cara tersebut. Jadi teman-teman yang kemudian gelisah melihat hal-hal tersebut, mencoba mencari pegangan. Dengan apa? Dengan membaca sekarang buku-buku yang ditulis oleh orang yang bertanggung jawab. Dengan berkomunitas dengan teman-teman yang sama-sama terus gelisah mencoba mencari kebenaran Tuhan dan anugerah Tuhan. Ada yang kemudian lebih serius mengikuti pendalaman Alkitab, ada yang sekolah Alkitab yang bertanggung jawab. Jadi ternyata ketemu dengan orang-orang yang seperti Lalang membangunkan para gandum, mengingatkan, menyadarkan siapa diri para gandum. Alasan yang keempat, kenapa bos bilang jangan? Karena ini, saking sibuknya gandum serang, attacking lalang, memusuhin lalang, sampai gandum sendiri mulai tumbuh duri yang tajam dan mulai memproduksi racun. Nah, saya nggak perlu kasih contoh untuk hal ini, karena kita bisa lihat di sekeliling kita orang-orang baik, tokoh-tokoh baik yang mau mencoba membersihkan lalang, kemudian kata-katanya juga kemudian tajam, beracun dan membuat kehebohan. Saya sendiri pribadi jadi mikir, saya khotbah kan juga salah satunya adalah untuk membersihkan lalang dong tujuannya. Jadi kalau ada yang texting saya ya, kemudian bilang seperti ini, bro, gue ketabok banget tuh dengan sermonmu kemarin. Ya, saya kemudian sering nanya kepada diri saya sendiri, sebetulnya saya lagi jadi lalang atau jadi gandum? Karena apa? Orang-orang baik bisa jadi jahat karena coba membersihkan yang jahat. Jadi orang-orang Kristen bisa banget jadi jahat karena coba membersihkan yang mereka pikir jahat. Jadi kejutan buat kita semua adalah ini. Bos kerajaan sorga bilang seperti ini. Kalian semua perlu belajar hidup berdampingan dengan lalang. Kalian semua para gandum perlu belajar hidup berdampingan dengan lalang. Jadi bagi para gandum nih, apapun agama Anda, apalagi kalau Anda gandum dan Anda mengaku pengikut Kristus, beragama Kristen, maka ada beberapa takeaway. Takeaway yang pertama adalah ini, bagi para gandum, terutama yang Kristen, jangan bandingkan yang terjelek dari orang lain dengan yang terbagus dari Anda. Don't compare others worse with your best. Jeleknya orang lain dibandingin sama baiknya kita. Kalau mau bandingin dong jeleknya Anda dengan jeleknya orang lain. Atau bagusnya orang lain dengan bagusnya Anda. Atau sama-sama bandingin jeleknya Anda dengan jeleknya orang lain tadi. Ya, itu baru fair. Kalau mau ini ya bandingin dong bagusnya orang lain dengan jeleknya Anda. Jadi takeaway yang pertama, jangan bandingkan others worse with your best. Yang kedua, takeaway yang kedua. Stop trying to be witch. Start training as witch. Berhentilah mencoba jadi gandum. Mulailah melatih diri, training sebagai gandum. Jadi bagi teman-teman yang Kristen, stop trying to be saints. Berhentilah mencoba jadi orang kudus. Stop trying to be friends of God. Berhentilah coba jadi sahabatnya Tuhan. Stop trying to be people of God. Berhentilah mencoba jadi umat Tuhan. Tetapi yang Kristen bisa melakukan ini. Start training as friends of God. Start training yourself as people of God. Start training as saints. Mulailah berlatih sebagai orang kudus. Berlatih sebagai sahabat Tuhan. Berlatih sebagai umatnya Tuhan di dunia politik. Di dunia hiburan, di dunia insurance, di company di mana Anda berada, di organisasi di mana Anda berada. Jadi stop trying to be witch, start training as witch. Ya, Anda yang kepingin punya tubuh seksi atau macho, Anda bisa pakai prinsip ini. Stop trying to be sexy, start training as a sexy person, as a macho person. Ya. Anda yang kepingin jadi bijak, stop trying to be wise. Berhentilah mencoba jadi bijak, start training. Mulailah berlatih sebagai orang yang bijak. Suami-suami yang kepingin setia,
Stop trying to be faithful. Berhentilah mencoba untuk setia, tapi start training. Mulailah melatih diri sebagai suami yang setia. Para ayah, stop trying to be leader for your kids. Berhentilah mencoba jadi pemimpin bagi anak-anakmu. Start training, mulailah berlatih sebagai pemimpin bagi anak-anakmu. Bagi mitra dan teman-teman, kita punya misi di The City Light dan The Gracia Community. Misi kita adalah kita training ourselves. So, start training. Mulailah berlatih sebagai pemimpin-pemimpin yang memimpin generasi berikutnya untuk ngapain? Untuk mereka melatih relasi yang sepenuh hati dengan Tuhan, dengan rekan kerja mereka, dengan teman-teman mereka, dengan pesan anugerah sepenuhnya dan kebenaran sepenuhnya. Itu misi kita. Jadi mulailah berlatih, start training sebagai pemimpin di gereja mikro Anda, di keluarga Anda, di kelompok kecil Anda, di klub Anda, di lingkungan pertemanan Anda. Kita tidak bisa beribadah onsite dan jangan nekat beribadah onsite, tapi Anda bisa memimpin keluarga Anda untuk beribadah. Jadi start training yourself as leader in your micro church. Jadi bagi para gandum yang Kristen, pakai energi untuk tetap jadi gandum. Keep training as wheats. Hindari memakai energi untuk menyerang lalang. Nah sekarang bagi yang Kristen yang suka bersih-bersih lalang, yang suka cek sana sini, tegur sana sini, jangan cuma tegur dan main tinggal. Dampingi paling sedikit 3,5 tahun. Nyontoh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Jangan cuma tegur dan kemudian main tinggal. Dampingi paling sedikit 3,5 tahun. Ada seorang fotografer namanya Max Forsyth. Dia terbang suatu hari dari Israel ke Kairo, Mesir, naik El Al, naik Israel Airlines. Dia check in, ada seorang petugas El Al, seorang wanita muda Israel yang cek bagasinya, luggage-nya. Dan dia ngeceknya sangat cermat, bukain satu-satu, tanya ini itu. Nah, kenapa kok checking itu begitu ketat? Karena Israel sadar negaranya dikelilingi negara-negara yang tidak suka dengan dia. Jadi waspada terhadap bom teroris adalah natur ketiga bagi banyak orang Israel. Apalagi petugas-petugas di lapangan terbang, di airport, di terminal, dan lain-lain tempat. Jadi cewek muda Israel ini sangat menyenangkan, sangat friendly, sangat suka ngobrol, sambil terus dengan cermat dia cek. Selesai, kemudian Max Forsyth mengucapkan selamat tinggal. Tapi cewek Israel tersebut jawab seperti ini, "Oh, I'll see you on board. Saya akan ketemu Anda di atas pesawat." Jadi Max tanya dong, "Are you also flying to Cairo? Apakah kamu juga ikut terbang ke Kairo? Apakah kamu tinggal di sana?" Gadis cewek Israel tersebut bilang, "Enggak, aku tinggal di Israel. Tetapi I have to fly with you. Aku harus terbang bersama dengan Anda karena itu policy, itu aturan di Israel Airlines. Standar prosedur Israel Airlines adalah kalau kamu cek bagasi penumpang, maka kamu harus terbang bersama dengan sang penumpang di atas pesawat untuk meyakinkan shalom, damai tercipta, dialami oleh semua penumpang." Itu yang membuat El Al, Israel Airlines, punya reputasi sebagai safest airline to fly. Penerbangan paling aman kalau Anda takut dengan bom teroris. Jadi bagi Anda yang Kristen yang suka ngomong shalom-shalom nih, ya Anda nggak bisa cuma nyapa shalom doang. Begitu Anda sapa pakai shalom, Anda perlu tahu nih ya, dengan ngomong shalom nggak membuat Anda yang Kristen jadi makin rohani, Anda hanya jadi makin Ibrani aja. Jadi kalau Anda yang suka nyapa-nyapa shalom, suka ngecek orang lain, tegur orang lain, Anda nggak bisa main tegur, main sapa kemudian tinggal. Anda perlu dampingi, paling sedikit 3,5 tahun. Ya. Nah sekarang bagi teman-teman yang merasa dirinya lalang, jangan berkecil hati. Saya pun sebagai pengikut Yesus, seringkali saya juga merasa seperti lalang. Bagi para lalang, apakah ada pengharapan? Is there any hope? Jawabannya ya.
Philip Yancey pernah mengatakan kalimat yang bagus sekali. Dia berkata seperti ini, grace like water flows to the lowest part. Anugerah itu seperti air, turun ke bagian yang paling bawah. Grace flows downward. Jadi kalau Anda dan saya berpikir bahwa kita tuh seringkali seperti lalang, ada nggak harapan? Ada. Dan saya pikir itu alasan kelima kenapa bos kerajaan surga bilang jangan. Adalah ini. Dia sangat yakin, dia percaya lalang, dia bisa sentuh dengan anugerahnya yang selalu baru. Dia bisa sentuh dengan kebenaran yang membebaskan lalang untuk berubah jadi gandum. Itu yang terjadi dengan seseorang yang seperti lalang dulunya bernama Saulus. Disentuh oleh anugerah dan kebenaran Tuhan, dia bebas kemudian jadi benih gandum yang sangat produktif bernama Rasul Paulus. Karena apa? Karena ini, grace like water flows downward. Anugerah seperti air mengalir ke bagian paling bawah. Jadi masih niat bersih-bersih lalang? Bos bilang jangan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami semua suka sekali melihat lingkungan yang tidak terganggu, yang bersih dari kotoran, bersih dari distraksi. Kami ingin lingkungan rumah tangga, organisasi, atau bahkan perusahaan, atau pertemanan kami hanya penuh dengan orang-orang yang sejiwa, yang cocok dengan kami. Yang tidak mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan yang kami biasa katakan. Tidak punya perilaku-perilaku yang beda dengan kami. Kami ingin sebuah komunitas, sebuah organisasi, sebuah kelompok agama yang hanya mirip seperti kami. Tetapi kalau kami pengikut Kristus, bagi kami yang Kristen, kami mau mencoba mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perumpamaan Matius 13 ini. Kami tidak lagi mencoba menjadi orang-orang yang kudus, tapi kami akan melatih diri kami untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin berbeda dengan kami. Kami akan melatih diri kami, start training, untuk hidup berdampingan dengan orang yang perilakunya, yang moralnya, yang etikanya, yang cara bicaranya berbeda dengan kami. Orang tersebut mungkin adalah anak kami sendiri. Orang tersebut mungkin adalah suami kami sendiri. Orang tersebut mungkin adalah anggota keluarga yang paling dekat. Bahkan orang tersebut adalah mungkin orang yang ada dalam dunia rohani di mana kami ada. Karena kami sadar Tuhan yang empunya seluruh bumi dan Tuhan punya kehendak yang demikian agung dan mulia. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kasih karunia, Tuhan punya kebenaran yang sanggup memutarbalikkan yang dulunya lalang untuk menjadi gandum. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya. Dan kami berdoa kiranya semua berkat anugerah dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami semua. Dari penyertaan Roh Kudus juga menolong kami untuk terus bertahan, terus berjuang, terus berinovasi dalam kehidupan ini. Dan Tuhan memberkati semua persembahan yang diberikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, memberkati semua teman-teman yang terus berjuang dan melayani Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, ketemu lagi di episode yang lain. Gak kerasa ya Ca, udah hampir 1 jam nih kita ibadah online bersama ya. Iya Cek, gak kerasa banget nih. Oh iya Ca, ada beberapa kejadian yang belakangan ini terjadi di negara kita nih Ca. Tahu gak? Kayak banjir ya Cek, banjir di Manado, Betul. di Kalimantan Barat. Aduh, Kesian banget ya Iya. para saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Kita juga bisa terlibat dalam membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Tidak harus kita ke Manado ataupun kita ke Kalimantan Barat untuk membantu mereka, tetapi kita bisa menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki dan disalurkan melalui rekening yang ada di bawah ini nih. Oke, nah tentunya berapapun yang kita berikan untuk saudara-saudara kita, kita percaya bahwa itu bisa membantu meringankan beban mereka ya, Cak. benar Cek. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga untuk para teman-teman yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Siapa aja, Cak? Para singer, para pemusik, Dan dan yang juga gak kalah pentingnya nih,
Siapa, Ce? Ko Jason yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalian luar biasa sekali. Oke, sampai bertemu kembali dalam acara GCC Online Experience minggu depan di waktu dan jam yang sama. Stay safe, Stay healthy. and be happy. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu. Kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala
hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan.